Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Selamat berhari Minggu, selamat memasuki bulan September. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkan aku dan perhatikan ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, hari ini gereja seluruh dunia juga merayakan hari Minggu Kitab Suci Nasional. Pertanyaan buat kita, sejauh mana kita punya kerinduan untuk membuka dan membaca kitab suci? Ingat baik-baik bahwa kitab suci adalah firman Allah. Seberapa dekat kita dengan firman Allah itu? Orang tidak bisa berbagi kepada orang lain kalau dia tidak bisa mengenal siapa yang harus ia bagikan. Pertanyaan berikut yang kita renungkan pada hari ini, seberapa sering saya membaca dan membuka kitab suci? Kalau setiap hari kita bermain HP itu tanpa non-stop, TikTokan, YouTubean, Facebookan, ya, kita tidak lupa. Bahkan itu kita menjadikan sebagai penghibur diri kita. Lalu bagaimana dengan firman Tuhan? Apakah kita juga merindukan untuk membukanya, untuk membacanya setiap hari? Karena firman Tuhan adalah jalan kebenaran untuk menuju pada hidup yang kekal. Firman Tuhan itu sumber kekuatan kita. Semakin kita membaca kitab suci, semakin kita mengenal Dia dalam kehidupan kita. Dan semakin kita mengenal Dia,
semakin mudah untuk kita wartakan kepada siapapun dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kalau kita bisa memberi waktu kita untuk hal-hal teknologi yang canggih, pencet-pencet HP, senyum-senyum sendiri, apakah kita juga berani membuka kitab suci, membacanya penuh dengan keceriaan, senyum karena Tuhan baik, karena Tuhan sendiri bersabda menguatkan kita ketika kita tidak berdaya? Apakah kita sungguh mengenal Dia melalui setiap firman yang setiap hari diwartakan? Mari Bapak Ibu, kita harus punya kerinduan akan firman Tuhan. Firman-Nya adalah pelita bagi langkah kita. Firman-Nya menguatkan kita ketika kita mengalami ketidakberdayaan. Maka jangan lupa akan firman Tuhan. Sesibuk apapun engkau, jangan lupa untuk membaca firman Tuhan, agar kita diteguhkan dan dikuatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan ingin agar kita semua masuk dalam kerajaan surga. Maka Dia setiap hari berfirman kepada kita. Apakah kita punya kerinduan untuk mendengarkan firman-Nya? Atau kita biarkan firman Tuhan berlalu begitu saja? Semoga kita dapat merenungkan itu dengan baik hari ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-berkat mujizat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami berdoa bagi para biarawan, biarawati, para imam dimanapun mereka berada. Berkati mereka selalu, agar hidup mereka menjadi tanda kehadiran. Bantulah para imam, biarawan, biarawati yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam panggilan hidup mereka. Biarlah mereka tetap diteguhkan. Biarlah mereka tidak mengalami keputusasaan, tapi percaya bahwa Engkau Allah yang memanggil mereka akan tetap setia mendampingi mereka. Yang sedang sakit, Kau jamah dengan kuat kuasa-Mu agar mereka disembuhkan untuk terus melanjutkan tugas yang Kau percayakan kepada mereka. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.